warga Malang dan sekitarnya, pernah lihat kamera di jalan tapi tetap aja cuek nggak pakai helm? Eits, hati-hati loh. Bisa jadi kamu udah disapa sama sistem tilang elektronik atau yang sering disebut e-tilang. Nah, di video ini kita bakal bahas bareng-bareng tentang penerapan sistem tilang elektronik di Kota Malang. Santai aja, kita ngobrolin hukum tapi nggak bikin ngantuk kok. Singkatnya begini, sistem tilang elektronik adalah bentuk modern dari penegakan hukum lalu lintas. Bukan lagi ditilang secara langsung oleh petugas, akan tetapi melalui kamera yang tersebar di titik-titik ruas jalan. Semua rekaman pelanggaran akan disimpan, dianalisis, lalu surat tilangnya akan dikirim langsung ke rumah kamu. Dasarnya jelas ya, ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dan saat ini kebijakan diperkuat lagi dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang penindakan pelanggaran berdasarkan alat bukti rekaman elektronik. Jadi, sebelum kita berbicara lebih lanjut terkait persepsi mahasiswa tentang kebijakan e-tilang ini, saya hendak mengajak para pemirsa untuk melihat terlebih dahulu bagaimana situasi di lapangan. Nah, berikut merupakan hasil observasi pada tanggal 26 April tahun 2025. Observasi ini saya lakukan secara langsung di lokasi pada salah satu titik penempatan kamera e-tilang, yaitu di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Malang. Waktu observasi sekitar pukul 21.50 hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Hanya berkisar 10 menit saja. Akan tetapi, hasil yang saya dapat cukup mencengangkan. Tercatat, terdapat 11 pengendara motor yang melanggar aturan, dan sebagian besar pelanggarannya dikarenakan tidak menggunakan helm. Untuk memvalidasi data saya, kemudian saya melakukan observasi tahap kedua di lokasi yang sama pada hari Selasa, tanggal 10 Juni tahun 2025 dari pukul 12.35 hingga pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Dan hasil yang saya dapat masih terdapat sekitar kurang lebih 3 pengendara yang kedapatan berkendara tanpa menggunakan helm. Dari 2 kali observasi singkat ini, dapat kita lihat bahwa pelanggaran masih sering terjadi, yang artinya keberadaan kamera e-tilang masih belum sepenuhnya memiliki efek jerah. Nah, kemudian muncul pertanyaan, apakah masyarakat, khususnya mahasiswa administrasi publik yang kerap kali mengkaji studi kebijakan pemerintah, benar-benar paham dan mendukung kebijakan ini? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya memutuskan untuk mengobrol dan mewawancara beberapa mahasiswa administrasi publik terkait. Dan ternyata hasilnya cukup menarik. Setelah saya dan rekan kelompok saya melakukan wawancara dengan 6 mahasiswa administrasi publik yang kerap kali bersinggungan dengan sistem e-tilang, kami mendapatkan gambaran yang cukup menarik tentang bagaimana mereka melihat kebijakan e-tilang ini. Pertama, hampir semua responden sudah pernah dengar soal e-tilang. Ada yang tahu dari berita, tapi kebanyakan sih dari media sosial kayak Instagram, TikTok, dan Twitter. Artinya, kebijakan ini sebenarnya cukup dikenal, tapi sayangnya cuma sebatas tahu aja. Ketika ditanya soal detailnya, misalnya bagaimana prosesnya, apa saja yang kena pelanggaran, atau bagaimana sistem kerjanya, banyak dari mereka yang nggak paham-paham banget gitu loh.
Jadi bisa dibilang informasi yang ada itu masih kurang mendalam. Nah, masalah lainnya ada di soal sosialisasi. Banyak mahasiswa merasa bahwa e-tilang ini hanya datang tiba-tiba tanpa penjelasan yang jelas. Pemerintah dianggap belum maksimal menyasar ke anak muda. Sosialisasinya lebih banyak melewati jalur formal yang terkesan kaku, bahasanya terlalu birokratis, dan ya, mengingat bahwa banyak orang saat ini sudah mulai malas untuk membaca. Padahal mahasiswa itu potensial banget menjadi mitra komunikasi bagi pemerintah. Tapi sayangnya mereka belum dilibatkan secara langsung. Organisasi kemahasiswaan pun belum banyak yang mengangkat soal isu ini sebagai bagian dari advokasi atau diskusi kampus. Lebih lanjut, terkait implementasi di lapangan. Masih banyak yang bilang pelaksanaannya belum konsisten. Ada wilayah yang sistemnya sudah elektronik, tetapi ada juga yang masih menggunakan cara-cara manual. Belum lagi beberapa keluhan terkait posisi kamera yang malah menyilaukan pengendara atau sistem yang terkadang masih error. Tak hanya itu, kemudian muncul berbagai usulan yang dapat dibilang cukup menarik dari mahasiswa. Mereka berharap adanya perbaikan dari segi cara komunikasi dan pendekatan utamanya. Misalnya, melalui bahasa yang lebih ringan, lebih visual, relate dengan anak muda dewasa ini. Selain itu, pemerintah juga dapat menggandeng organisasi kampus atau influencer mahasiswa untuk membantu menyebarkan informasi terkait kebijakan e-tilang ini. Dengan konten yang kekinian seperti video singkat, infografis, atau Q&A interaktif, diharapkan dapat menjadi cara komunikasi dan sosialisasi yang efektif terkait penerimaan kebijakan e-tilang. Bahkan, beberapa responden juga menyarankan adanya diskusi publik atau sesi sosialisasi langsung di kampus. Jadi, mereka tidak hanya mendengar dari berita saja, tetapi mereka dapat langsung bertanya dan melakukan dialog dua arah terkait kebijakan e-tilang yang sekiranya belum mereka paham. Intinya, e-tilang sebenarnya sudah dikenal, tapi masih banyak ruang untuk meningkatkan pemahaman, partisipasi, dan penerimaan dari kalangan muda. Apabila pemerintah bisa lebih kreatif dan kolaboratif, kebijakan ini punya potensi yang besar untuk dapat diterima lebih luas dan dijalankan dengan lebih efektif lagi di lapangan. Dalam wawancara, kami menganalisis setidaknya terdapat 7 tema utama dalam daftar pertanyaan yang kami ajukan kepada narasumber. Tema yang pertama terkait pengetahuan tentang e-tilang. Dari temuan yang kami dapat, semua responden sudah mengetahui kebijakan ini, umumnya dari pengalaman pribadi atau pemberitaan. Kemudian, tema yang kedua yaitu sumber informasi. Berdasarkan hasil wawancara, kami menemukan temuan kunci, yaitu terkait media sosial yang kerap kali digunakan oleh mahasiswa, yaitu Twitter, Instagram, TikTok, dan berita online. Mereka paling sering menemukan informasi dan menjadi media utama yang kerap mereka gunakan sehari-hari. Selanjutnya, tema yang ketiga yaitu kejelasan informasi. Informasi masih dianggap kurang jelas, khususnya mengenai teknis pelaksanaan dan alur e-tilang. Yang keempat yaitu sosialisasi dan komunikasi pemerintah. Berdasarkan hasil temuan kunci yang kelompok kami dapatkan, sosialisasi masih belum merata, belum menyasar mahasiswa secara langsung. Hal ini dikarenakan bahasa yang digunakan dalam kampanye dianggap terlalu formal dan kurang menarik, kurang bisa sesuai dengan gaya dan style anak muda era saat ini. Yang kelima yaitu partisipasi mahasiswa. Berdasarkan hasil temuan kunci didapatkan bahwa mahasiswa masih belum dilibatkan secara aktif. Organisasi kampus masih jarang
yang mengangkat isu e-tilang sebagai komunikasi dan advokasi kebijakan. Yang keenam yaitu permasalahan implementasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa rekan, didapatkan bahwa ketimpangan dalam penerapan antara manual tilang dan elektronik tilang masih memiliki gap yang cukup besar. Lokasi kamera juga terkadang masih menyilaukan mata pengendara. Sistem yang belum terintegrasi dan masih adanya penolakan dari masyarakat, hal ini yang kemudian menjadi permasalahan-permasalahan dalam implementasi penerapan e-tilang, khususnya di kota. Dan tema yang terakhir yang kita bawa yaitu terkait rekomendasi mahasiswa itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara, didapat temuan kunci bahwa sosialisasi hendaknya harus ditingkatkan dengan bahasa dan pendekatan yang lebih visualistik sesuai dengan gaya anak muda era saat ini. Diperlukan juga kerjasama dengan organisasi kampus dan tokoh-tokoh influencer yang kerap bisa untuk membantu menginformasikan, menyebarluaskan terkait kebijakan e-tilang ini di kalangan mahasiswa utamanya. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan beberapa mahasiswa dan observasi lapangan di titik kamera e-tilang di Kota Malang, dapat disimpulkan bahwa kebijakan e-tilang telah dikenal cukup luas di kalangan mahasiswa, terutama melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Twitter. Namun demikian, pengetahuan yang dimiliki masih bersifat dangkal dan cenderung terbatas pada informasi permukaan tanpa pemahaman teknis yang mendalam mengenai proses dan mekanisme penilangan elektronik. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dinilai belum efektif, terutama dalam menjangkau kelompok muda seperti mahasiswa. Bahasa komunikasi yang digunakan dalam kampanye dinilai terlalu formal dan birokratis, serta tidak sesuai dengan gaya komunikasi generasi muda. Selain itu, minimnya ruang partisipasi serta keterlibatan organisasi mahasiswa dalam proses edukasi maupun advokasi kebijakan menunjukkan kurangnya pendekatan partisipatif dari pemerintah dalam proses implementasi e-tilang. Hasil observasi di lapangan memperkuat temuan wawancara, di mana masih ditemukan pelanggaran lalu lintas, khususnya pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm, meskipun kamera e-tilang telah terpasang di lokasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi e-tilang belum sepenuhnya efektif dalam menciptakan efek jera atau meningkatkan kepatuhan pengguna jalan. Secara umum, e-tilang merupakan kebijakan yang memiliki potensi untuk meningkatkan penegakan hukum lalu lintas secara lebih transparan dan efisien. Namun, agar kebijakan ini benar-benar efektif dan dapat diterima oleh masyarakat luas, khususnya mahasiswa, diperlukan strategi komunikasi yang adaptif, melibatkan elemen kampus serta pendekatan yang lebih humanis dan partisipatif. Pelibatan mahasiswa seperti mitra dalam edukasi publik serta penggunaan media sosial dengan konten yang kreatif dan mudah dipahami dapat menjadi kunci utama dalam meningkatkan efektivitas kebijakan ini di masa